Kisah diawali dengan datangnya pasien yang gawat di sebuah rumah sakit yang terletak di Incheon. Pasien tersebut bernama Lee Jang-hyuk yang sedang menderita penyakit hepatitis B. Semua di rumah sakit termasuk orang tuanya menjauhi Jang-hyuk karena takut tertular penyakitnya. Namun, terdapat seorang perawat bernama Da-eun sangat perhatian terhadap Jang-hyuk. Jang-hyuk pun suka dengan Da-eun dan ia juga memberikan perhatian balik kepadanya. Jang-hyuk melihat terdapat cincin yang dipakai Da-eun. Lalu, Da-eun menjelaskan bahwa cincin tersebut merupakan hadiah kelulusannya. Setelah itu, mereka banyak menghabiskan waktu bersama di rumah sakit dan mereka pun terlihat saling suka satu sama lain. Setelah beberapa hari Jang-hyuk dirawat di rumah sakit, akhirnya Jang-hyuk dinyatakan sembuh oleh dokter. Bukannya senang, Jang-hyuk justru merasa sedih karena harus berpisah dengan Da-eun. Perasaan Jang-hyuk bertambah sedih. Di hari terakhirnya di rumah sakit, ia tidak dapat menemui Da-eun. Jang-hyuk memutuskan kembali lagi ke rumah sakit untuk menemui Da-eun. Namun, lagi-lagi Da-eun tidak terlihat di rumah sakit. Jang-hyuk diam-diam mengambil nomor Da-eun dari data administrasi rumah sakit. Belum sempat Jang-hyuk melihat semua nomornya, ia ketahuan oleh perawat lain. Dengan nomor yang Jang-hyuk dapatkan, ia pun mencoba menelpon Da-eun dengan menebak-nebak nomor pada digit terakhir. Setelah sekian purnama, akhirnya telepon tersambung ke nomor Da-eun. Beruntungnya, Da-eun menjawab panggilan telepon tersebut dan mengatakan bahwa ia baru mengambil cuti dikarenakan sedang sakit. Tanpa ragu, Jang-hyuk langsung menyatakan perasaannya. Da-eun pun meminta Jang-hyuk untuk menemuinya di rumahnya. Dengan semangat Jang-hyuk menemui Da-eun. Sesampainya di rumah Da-eun, Jang-hyuk merasa tidak enak dan langsung berpamitan pulang. Akan tetapi, Da-eun justru menawarkan Jang-hyuk untuk menginap di rumahnya. Akhirnya, Jang-hyuk dan Da-eun tidur bersama. Keesokan paginya, Jang-hyuk bangun terlebih dahulu dan ia sudah memasak sarapan serta menggantikan bohlam lampu yang mati. Da-eun terharu dengan perhatian yang diberikan Jang-hyuk. Hubungan mereka pun semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Da-eun mengajak Jang-hyuk untuk berlibur ke Pulau Jeju saat Natal dengan tiket yang ia dapatkan dari temannya. Jang-hyuk sangat senang dengan ajakan Da-eun. Lalu, mereka jalan-jalan ke sebuah pasar malam dan membeli baju couple yang akan mereka gunakan saat di Jeju. Akan tetapi, baju tersebut tidak muat di badan Jang-hyuk. Padahal, baju tersebut berukuran yang paling besar. Jang-hyuk merasa sedih. Kemudian, ia bertekad untuk menguruskan badannya. Di tengah keasikan jalan-jalan, Jang-hyuk menyadari cincin yang Da-eun gunakan sudah tidak ada. Da-eun berdalih bahwa cincin tersebut hilang. Sesampai di bandara, Da-eun memberikan kejutan pada Jang-hyuk berupa sepatu couple. Jang-hyuk merasa sangat senang dan ia berlari-lari menggunakan sepatu barunya sambil berkata bahwa ia akan kurus dan tahun depan dapat pergi ke Pulau Jeju lagi dengan memakai baju couple. Scene pun berpindah, terlihat Jang-hyuk yang kini telah kurus sedang berlari di sebuah taman dengan memakai sepatunya yang telah usang. Jang-hyuk dan Da-eun tinggal bersama dan saling mencintai. Jang-hyuk bekerja sebagai perancang bangunan di sebuah perusahaan menengah di Incheon. Saat bekerja, Jang-hyuk dipanggil bosnya dan bosnya mengatakan bahwa Jang-hyuk akan dipindahkan di perusahaan besar di Seoul karena keterampilannya. Da-eun merasa sedih karena ia harus menjalani hubungan jarak jauh. Beruntung, Jang-hyuk berhasil membujuk Da-eun dengan berjanji setiap hari akan pulang ke Incheon.
Selain itu, Jang Hyuk juga memberikan cincin kepada Daan. Di hari pertama, Jang Hyuk tampak sangat semangat bekerja sebagai pegawai di perusahaan barunya. Ternyata, yang dipindah kerjakan ke perusahaan tersebut tidak hanya dirinya, tetapi seorang wanita yang bernama Boyoung juga dipindahkan di sana. Boyoung terlihat seperti wanita yang jutek dan selalu cemberut, yang membuat Jang Hyuk kesal. Selain itu, Boyoung juga sangat ambisius dan suka mencari muka di depan bosnya. Boyoung juga menipu Jang Hyuk yang membuat Jang Hyuk marah dan ingin membalas perbuatannya. Sepulang dari tempat kerjanya, tampak Jang Hyuk masih kesal dan menggerutu kepada Daan. Saat itu, Daan membicarakan tentang pemesanan tiket ke Jeju di hari Natal, dan Daan sebenarnya ingin menceritakan pasien barunya. Namun, Jang Hyuk memotong pembicaraan Daan. Jang Hyuk justru masih memikirkan cara membalas Boyoung. Keesokan paginya, saat sedang rapat perusahaan, Jang Hyuk mempermalukan Boyoung dengan membuktikan bahwa jembatan yang Boyoung rancang tidak bisa tahan banjir, padahal daerah tersebut sering banjir. Hal ini membuat Boyoung harus mengulang pekerjaannya. Boyoung harus lembur berhari-hari dan makan serta minum di meja kantornya. Jang Hyuk sangat puas melihat Boyoung yang kesusahan, dan ia pun dapat pulang terlebih dahulu. Sesampai di rumah, Jang Hyuk langsung memeluk Daan karena ia merasa senang bisa membalaskan dendamnya. Karena kelelahan, Jang Hyuk tertidur di pangkuan Daan. Daan menyadari bahwa Jang Hyuk kelelahan jika harus bolak-balik dari Incheon ke Seoul. Daan pun meminta Jang Hyuk untuk pulang ke Incheon saat weekend saja. Melihat Boyoung yang kesusahan, Jang Hyuk merasa kasihan. Akhirnya ia membantu Boyoung dalam menyelesaikan tugasnya. Tanpa disadari, Jang Hyuk mengabaikan pesan dari Daan karena sibuk membantu Boyoung. Setelah menyelesaikan rancangan jembatan yang baru, Boyoung, Jang Hyuk, dan rekan kerja lainnya menikmati makan bersama. Bosnya memutuskan Boyoung dan Jang Hyuk menjadi tim untuk menyelesaikan proyek selanjutnya. Sepulang Jang Hyuk ke rumahnya, ia tidak dapat menemui Daan. Ternyata, Daan harus lembur di rumah sakit. Melalui telepon, Daan meminta Jang Hyuk mengganti bohlam lampu yang berada di ruang depan yang hampir mati. Karena kelelahan, Jang Hyuk lupa untuk mengganti bohlam lampu saat akan bekerja. Hari berlalu, Jang Hyuk semakin disibukkan dengan pekerjaannya sehingga Daan mulai terabaikan. Justru, Jang Hyuk menjadi dekat dengan Boyoung. Suatu hari, Daan meminta Jang Hyuk untuk pulang karena ada sesuatu yang ia ingin bicarakan. Akan tetapi, Jang Hyuk lebih memilih pergi minum bersama Boyoung. Boyoung mulai tertarik pada Jang Hyuk dan berusaha menggodanya. Beruntungnya, Jang Hyuk sadar dan ia memutuskan untuk pulang menemui Daan. Sesampainya di rumah, justru mereka mengalami pertengkaran kecil, ditambah Daan memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung anak Jang Hyuk. Pikiran Jang Hyuk menjadi kacau sehingga membuatnya tidak konsentrasi dalam bekerja. Daan dan Jang Hyuk memutuskan untuk mengaborsi anak tersebut. Jang Hyuk merasa kasihan kepada Daan dan ingin menemaninya. Namun, lagi-lagi pekerjaan membuatnya harus meninggalkan Daan sendirian. Setelah kejadian itu, Jang Hyuk menjadi sering pulang dan menghubungi Daan kembali, tetapi hanya bertahan beberapa hari saja. Pada suatu malam, Daan mengajak Jang Hyuk ke pasar malam. Namun, mereka malah bertengkar karena Jang Hyuk memanggil Daan dengan nama Boyoung yang cantik. Selain itu, Daan mengira bahwa Jang Hyuk berselingkuh dengan Boyoung. Merasa kesal dituduh selingkuh, Jang Hyuk mengantarkan Daan pulang lalu pergi meninggalkannya. Jang Hyuk memutuskan untuk menetap di Seoul. Suatu hari, Jang Hyuk mendapatkan sebuah paket yang berisi cincin yang pernah ia berikan kepada Daan. Jang Hyuk hanya meletakkan cincin tersebut di tempat pensil. Hubungannya dengan Boyoung justru semakin dekat, bahkan ia tinggal bersama.
Saat bos perusahaan lamanya menelpon untuk mengingatkan kontrak kerjanya akan segera habis, Jang Hyuk mendapatkan pesan peringatan keberangkatan yang Daan dulu pesan untuk pergi ke Jeju saat Natal. Pesan tersebut mengingatkan akan kenangannya dengan Daan. Akhirnya, proyek yang Jang Hyuk kerjakan bersama Boyoung selesai dan mereka menghadiri pesta pegawai di perusahaannya. Jang Hyuk menanyai Boyoung apa yang akan ia lakukan setelah ini. Boyoung mengatakan bahwa ia akan lanjut sekolah ke luar negeri. Mendengar hal tersebut, hati Jang Hyuk goyah kembali dan ia memutuskan kembali ke Daan dengan membawa cincin yang dikembalikannya. Beruntung, Jang Hyuk belum terlambat dan ia berlari ke Daan yang sedang berdiri di depan bandara. Namun, Jang Hyuk menabrak seorang yang ternyata pasien hepatitis B yang bernama Lee Jang Hyuk. Ya, ternyata Jang Hyuk dengan Lee Jang Hyuk merupakan orang yang berbeda. 1 tahun 7 bulan yang lalu, Jang Hyuk juga merupakan pasien Daan yang akhirnya saling jatuh cinta. Daan juga memberikannya sepatu couple yang sama dengan sepatu yang ia berikan kepada Lee Jang Hyuk atau pasien hepatitis B 3 bulan yang lalu. Jadi, cincin yang Daan dulu pakai merupakan cincin pemberian Jang Hyuk. Kemudian, saat Lee Jang Hyuk menggantikan bohlam lampu ruang dengan Daan merasa sangat terharu karena ia baru hamil di mana perasaannya sangat sensitif. Jadi ternyata Daan juga selingkuh dengan Lee Jang Hyuk karena merasa diabaikan oleh Jang Hyuk. Karena ketulusan Lee Jang Hyuk, Daan menerimanya dan mengajaknya ke Jeju dengan tiket yang ia pesan bersama Jang Hyuk. Mengetahui hal tersebut, Jang Hyuk merasa kesal dan kembali lagi ke Seoul untuk menemui Boyoung. Jang Hyuk memberikan cincin yang seharusnya untuk Daan kepada Boyoung. Tetapi, Boyoung menolaknya karena merasa belum siap. Film pun diakhiri dengan kekesalan Jang Hyuk.